Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita kembali lagi dalam mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Semoga perkuliahan pada siang hari ini dapat berjalan lancar, diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Terus selanjutnya kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan materi aliran kalam dalam peristiwa tahkim dan ajaran tasawuf. Materi yang pertama yaitu aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib menyebabkan perpecahan hingga perperangan. Hal ini disebabkan karena ketidaksetujuan Muawiyah menerima atas kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan. Banyak terjadi gejolak-gejolak perpecahan yang terjadi, misal perang Siffin yang menyebabkan peristiwa tahkim yang sangat merugikan pihak Ali bin Abi Thalib. Sejarah awal mula lahirnya berbagai aliran itu disebabkan oleh perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan perpecahan hingga peperangan. Terbunuhnya Utsman menyebabkan keluarga karib kerabat dan kabilah Utsman menuntut Qisas bagi para pemberontak. Sikap Muawiyah yang tetap bertahan pada tuntutan memaksa Ali untuk menindak tegas, yaitu dengan cara berperang. Peristiwa Siffin, peristiwa tahkim tersebut muncul atas inisiatif dan usulan Panglima Perang Muawiyah Amr bin As mengusulkan untuk mengacungkan Al-Quran dengan tombaknya yang mempunyai arti bahwa mereka mengajak berdamai karena keadaan yang terdesak akan kalah dengan menggunakan Al-Quran. Khalifah Ali sebenarnya mengetahui bahwa hal tersebut adalah tipu muslihat, namun karena didesak oleh pasukannya, Khalifah menerima tawaran tersebut. Cara ini kemudian dikenal dengan istilah tahkim, dan memang taktik inilah yang kemudian dilaksanakan oleh pihak Muawiyah. Dampak setelah peristiwa tahkim tersebut ternyata malah memperkeruh keadaan dan lebih banyak yang menentang terhadap kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan menyebabkan lahirnya aliran-aliran Islam seperti Khawarij, Syiah, dan lain-lainnya. Aliran yang muncul setelah peristiwa tahkim yang pertama yaitu Khawarij. Secara etimologi berarti kharaja, berarti keluar, muncul, timbul, memberontak. Secara terminologi yaitu Khawarij suatu sekte atau kelompok pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan Khalifah yang menerima tahkim dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Beberapa firqah yang terdapat pada aliran Khawarij yaitu yang pertama Al-Muhakimah. Kelompok ini merupakan kelompok yang tidak menaati Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya tahkim. Menurut mereka, imam boleh saja selain dari bangsa Quraisy. Setiap orang yang mereka angkat yang mampu berlaku adil dan menjauh dari kejahatan adalah imam yang sah. Dan setiap yang tidak menaati wajib dibunuh apabila imam telah berubah perilakunya dan telah meninggalkan kebenaran yang diberhentikan atau dibunuh. Yang B yaitu Al-Azariqah adalah kelompok pendukung Abu Rashid Nafi ibn al-Azraq yang memberontak terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pandangan dari firqah Al-Azariqah yaitu mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak ikut bertempur. Mereka adalah kelompok pertama yang mengeluarkan orang yang tidak ikut bertempur dari jajaran kaum muslimin. Yang ketiga yaitu Al-Najadat adalah kelompok yang mengikuti pemikiran seorang yang bernama Najad Ibnu Amir Al-Hanafi yang dikenal dengan nama Hashim yang menetap di Yaman. Ajaran agama menurut mereka terdiri
terdiri dari dua hal. Yang pertama, mengenal Allah dan para rasul, haram membunuh sesama muslim, dan mengakui secara umum apa yang diturunkan Allah. Semua ini wajib bagi setiap orang yang mengenalnya. Yang kedua, selain yang disebut di atas, kejahilan dapat dijadikan alasan seperti dalam menetapkan yang halal dan yang haram. Yang keempat, kelompok Baihasiyah adalah kelompok yang mengikuti pendapat Abu Baihas al-Haisam ibnu Jabir, salah seorang dari suku Bani Sa'ad Dubaifah di masa pemerintahan Khalifah Al-Walid. Kelompok ini sependapat jika kepala negara orang kafir, maka seluruh warga negaranya kafir, baik yang berada di negara itu maupun yang berada di luar. Aliran yang kedua yaitu Syiah. Menurut Syahrastani, kelompok ini adalah kelompok yang mengikuti Ali secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya dengan sistem penunjukan dan pendelegasian yang dibuat secara terbuka maupun rahasia, dan meyakini masalah imamah itu tidak terpisah dari keturunannya. Firqah kelompok Syiah yaitu yang pertama, Syiah Saidiyah adalah paham Syiah yang dinisbatkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin. Syiah Saidiyah dikenal sebagai sekte yang paling moderat dalam Syiah, yang merupakan sekte yang paling dekat dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam kepercayaannya, mereka tidak mengkafirkan sahabat, hanya saja mengatakan bahwa Alilah yang paling pantas menggantikan Rasulullah, mengingat banyaknya kemiripan dengan Rasulullah yang terdapat dalam diri Ali. Yang kedua yaitu Syiah Ismailiyah, merupakan salah satu sekte aliran Syiah. Kelompok ini terbentuk disebabkan perbedaan perihal penerus Ja'far as-Shadiq. Yang ketiga yaitu Syiah Isna Asy'ariyah, adalah Syiah yang mengakui adanya 12 imam dalam Syiah dan menggunakan mazhab Ja'fari dalam praktik fikih. Ajaran-ajarannya itu penunjukan imam pengganti ditegaskan oleh Nabi, menolak ijma', dan mengatakan bahwa redaksi wali dan wilayah dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan Ahlul Bait. Yang ketiga adalah aliran Murji'ah. Secara etimologi yaitu irja atau arja'a, yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Secara terminologi, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya di hari kiamat kelak. Ajaran-ajarannya yaitu yang pertama, menunda hukuman Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa yang terlibat tahkim. Yang kedua yaitu menyerahkan keputusan kepada Allah atas muslim yang berdosa besar. Yang ketiga yaitu pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memberi penghargaan muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari Allah. Yang keempat yaitu aliran Jabariyah. Secara etimologi berarti memaksa. Secara terminologi yaitu menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Manusia mengerjakan perbuatan dalam ketentuan Allah, dan manusia tidak mempunyai kehendaknya untuk memilih perbuatan apa yang akan dikerjakan. Aliran Jabariyah terbagi menjadi dua, yaitu Jabari. Yang pertama yaitu aliran ekstrim. Di antara tokohnya adalah Jahm bin Safwan, dengan pendapatnya adalah bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua yaitu Jabariyah moderat. Maksudnya Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif dan negatif,
tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Yang kelima yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah berpaham sebaliknya dengan Jabariyah. Itu aliran-aliran ini berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu untuk atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Yang keenam yaitu aliran Mu'tazilah. Sebutan Mu'tazilah ketika itu merupakan julukan bagi kelompok yang tidak mau terlibat dengan urusan politik dan hanya menekuni kegiatan dakwah dan ibadah semata. Secara khusus, sebutan Mu'tazilah itu ditunjukkan kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan, baik perang Jamal atau antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah, maupun perang Siffin. Berikut 5 doktrin pokok aliran Mu'tazilah. Itu yang pertama adalah Al-Tauhid, itu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang qadim. Yang B, Al-Adlu, yaitu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Tuhan wajib menepati janji, Tuhan wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya. Yang C, al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu janji atau ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Yang D yaitu al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir, ia berada di antara keduanya. Yang E, al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahyu an al-munkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan munkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah. Aliran yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang menganut i'tiqad sebagaimana dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. I'tiqad Nabi dan para sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul secara terpisah, belum tersusun secara rapi dan teratur. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu selalu memelihara al-jamaah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki tugas untuk memelihara keutuhan jamaah Islam dalam pengertian yang luas. Mereka menempuh jalan tersebut dengan pertimbangan yang cermat berdasarkan syariat yang maha bijaksana. Yang kedua yaitu Ahlus Sunnah selalu bersikap tasamuh atau toleran. Seorang penganut Ahlus Sunnah yang betul-betul memahami esensi dan kriteria aswaja akan memiliki perilaku yang tidak hanya toleran, menghargai perbedaan dan cinta damai terhadap sesama muslim, tapi juga akan bersikap yang sama pada non-muslim yang tidak berbuat zalim. Sebaliknya, seorang Ahlus Sunnah yang bersikap keras pada sesama menunjukkan ketidakmampuannya dalam memahami ajaran utama Ahlus Sunnah. Yang C, Ahlus Sunnah selalu bersikap tawasud atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrem kiri dan ataupun ekstrem kanan. Yang D, Ahlus Sunnah selalu bersikap tawazun atau seimbang, termasuk dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli.
Yang Ahlussunnah selalu bersikap i'tidal, itu menegakkan kebenaran. Dalam bidang akidah, Ahlussunnah mengikuti mazhab atau menganut dua ulama, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Paham Abu Hasan al-Asy'ari antara lain, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk yang sebelumnya diakui oleh golongan Mu'tazilah. Allah dapat dilihat kelak di akhirat karena Allah memiliki wujud. Perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, tetapi manusia memiliki usaha untuk hidup. Pelaku dosa besar tetap dianggap sebagai muslim selama ia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu ulama Abu Mansur al-Maturidi. Metode yang digunakan itu membangun mazhabnya agak berbeda dengan al-Asy'ari, tapi sama-sama menjembatani antara nakal dan akal. Perbedaan keduanya salah satunya dalam metode dalam memahami ayat mustasyabihat. Al-Asy'ari menggunakan metode tafwid, sementara al-Maturidi menggunakan metode takwil. Kesamaan keduanya adalah dalam memandang Allah memiliki sifat yang wajib ada bagi Allah, yakni 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ajaran tasawuf. Untuk yang pertama, pengertian tasawuf. Dalam buku Akhlak Tasawuf karya Abu Dinata dijelaskan makna tasawuf secara kata saja memiliki banyak arti. Sejumlah ahli tasawuf menjelaskan bahwa makna tasawuf secara bahasa berasal dari kata as-sufah, atau orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya bisa dimaknai pula sebagai suf yang berarti barisan, suf yang berarti kain wol, hingga ke bahasa Yunani sopos yang artinya hikmat. Kata as-sufah misalnya menggambarkan keadaan orang yang rela mencurahkan jiwa, raga, harta benda, dan lainnya hanya untuk karena Allah, serta mengikuti dakwah Rasulullah. Namun demikian, dari segi tasawuf dapat dipahami sebagai sikap mental, yakni sikap mental yang senantiasa memelihara kesucian diri, ibadah, menjalani kehidupan dengan sederhana, hingga sikap rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana. Dari sisi istilah pengertian tasawuf, manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatian hanya kepada Allah, sehingga disimpulkan dalam buku tersebut bahwa tasawuf pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Selanjutnya yaitu macam-macam tasawuf. Yang pertama ada syariat. Syariat jika ditinjau secara bahasa berasal dari turunan kata syara'a yashra'u syara'an, yang berarti membuat peraturan atau undang-undang. Istilah syariah menurut bahasa juga berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syariah pun berarti apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya meliputi akidah dan hukum-hukum. Sedangkan secara khusus, syariah berarti hukum Islam. Syariah dalam arti luas adalah ad-din atau agama yang diturunkan Allah kepada para nabi. Syariah dalam arti segala sesuatu yang dikandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, ditemukan dalam tulisan ulama terkemuka seperti dalam kitab At-Ta'rifat karya Ali ibnu Muhammad al-Jurjani dan dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmi al-Usul karya Imam al-Ghazali. Tegasnya, syariah itu segala peraturan agama yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Orang-orang sufi mengartikan syariat sebagai amalan-amalan lahir yang difardukan dalam agama,
yang biasa dikenal dengan rukun Islam, dan segala hal yang berhubungan dengan itu, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena rasa nikmat dalam beribadah itu telah merasuk ke dalam jiwa, maka timbullah kegairahan untuk memperbanyak amalan, tidak hanya yang wajib tetapi juga yang sunnah. Adapun syariat adalah bukti pengabdian manusia yang diwujudkan berupa ibadah melalui wahyu yang disampaikan kepada para rasul dan legislasi cara kita mencari sesuatu yang pasti. Syariat datang dengan peraturan hukum-hukum dari Sang Maha Pencipta untuk supaya teratur kehidupan manusia. Ajaran yang selanjutnya yaitu adalah thariqat. Kata thariqat berasal dari bahasa Arab yakni thariqah, yang secara harfiah atau secara bahasa berarti jalan. Sedangkan secara etimologi berarti jalan, cara, metode, sistem, dan lain-lain. Sedangkan secara praktis thariqat bisa dipahami sebagai sebuah pengalaman keagamaan yang bersifat esoterik yang dilakukan oleh orang-orang Islam dengan menggunakan amalan yang berbentuk wirid atau dzikir. Menurut Jamil Saliba mengatakan secara harfiah, thariqat berarti jalan yang terang, lurus yang memungkinkan sampai pada tujuan dengan selamat. Thariqat juga diartikan sekumpulan cara-cara yang bersifat renungan dan usaha indrawi yang mengantarkan pada hakikat atau sesuatu data yang benar. Sebuah thariqat biasanya terdiri dari pensucian jiwa, kekeluargaan thariqat, upaya keagamaan, dan kesadaran sosial. Lebih khusus lagi, thariqat di kalangan sufiyah berarti sistem dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan memperbanyak dzikir dengan penuh ikhlas semata-mata untuk mengharapkan bertemu dan bersatu secara ruhiyah dengan Tuhan. Thariqat sebagai disebutkan Harun Nasution, orang menjalankan thariqat itu harus menjalankan syariat dan si murid harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama. Yang kedua, mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak dan guru. Yang ketiga, tidak mencari-cari keringanan dalam beramal agar tercapai kesempurnaan yang hakiki. Yang keempat, berbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin dengan segala wirid dan doa. Yang terakhir, mengekang hawa nafsu agar terhindar dari kesalahan yang dapat menodai amal. Kemudian untuk yang ketiga adalah hakikat. Secara etimologi, hakikoh berarti sesuatu, puncak atau sumber asal dari sesuatu. Dalam dunia sufi, hakikoh diartikan sebagai aspek lain dari syariah yang bersifat lahiriah, yaitu aspek batiniah. Dengan demikian dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariah, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat dalam pandangan tasawuf juga adalah inti atau rahasia yang paling dalam dari syariat, rasa, keadaan, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Jika gerak-gerik dan bacaan sholat adalah syariat, maka dialog spiritual bertemu antara seorang abid atau hamba dengan ma'budi yang disembah adalah hakikatnya. Hakikat juga adalah keabadian, kenyataan, kepercayaan. Merasa melihatnya dengan penuh keikhlasan, ketakwaan, keimanan, dan kekosongan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu ikhlas itu seumpama seekor semut hitam yang duduk di atas batu yang hitam, berada di dalam gua yang gelap gulita. Oleh karena itu, sering ditemukan pengertian yang tumpang tindih antara hakikat dan ma'rifat, karena masing-masing mengandung arti puncak dari segala amal dan perjalanan.
inti dari segala ilmu dan pengamalan. Tetapi yang jelas hakikoh itu diperoleh sebagai nikmat dan anugerah Tuhan berkat riyadhah dan mujahadah, sehingga ia tergolong ahwal. Kemudian yang keempat ada ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arofa ya'rifu irfan ma'rifah, yang artinya pengetahuan atau pengalaman, dan dapat pula berarti pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang biasa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Makrifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat dohir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan, dan hakikat itu satu dan segala yang maujud berasal dari hal yang satu. Dalam arti sufistik, makrifat diartikan sebagai pengetahuan mengetahui Tuhan melalui hati sanubari. Pengetahuan itu demikian lengkap dan jelas sehingga jiwanya merasa satu dengan yang diketahuinya itu, yaitu Tuhan. Sesungguhnya tahapan paling awal dari makrifat adalah melihat dan merasakan tajalliyat atau penyingkapan al-asma al-husna yang dimiliki Allah, melingkupi kita sepenuhnya dan menyaksikan kawasan sifat-sifat mulia yang dimiliki Allah yang menakjubkan, yang semuanya itu terjadi setelah seluruh gerbang rahasia terbuka dengan berbagai tajalliyat tersebut. Dengan demikian, makrifat dapat dicapai dengan melalui syariah, menempuh thariqah, dan memperoleh hakikoh. Apabila syariah dan thariqah itu sudah dapat dikuasai, maka timbullah hakikoh yang tidak lain daripada perbaikan keadaan atau al-ahwal. Sedangkan tujuan terakhir adalah makrifah, yaitu mengenal Allah dan mencintainya dengan sesungguhnya. Kemudian alat untuk makrifat. Alat yang dapat digunakan untuk makrifat telah ada dalam diri manusia, yaitu qalb atau hati. Namun artinya tidak sama dengan heart dalam bahasa Inggris, karena qalb atau qalbun selain dari alat untuk merasa adalah juga alat untuk berpikir. Bedanya qalb dengan akal ialah bahwa akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan, sedangkan qalb bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Proses sampainya qalb pada cahaya Tuhan ini erat kaitannya dengan konsep tahalli, tahalli, dan tajalli. Kemudian sikap terhadap pengelompokannya. Uraian tentang syariah, thariqah, hakikat, dan makrifat di atas menggambarkan betapa seriusnya para ulama sufi dalam upaya memberi jalan bagi umat untuk mengamalkan ajaran Islam dengan mudah dan tepat, sehingga mengantarkan hamba menuju kebahagiaan lahir dan batin. Dari keempat bidang di atas, bila didalami, dihayati, dan diamalkan oleh setiap kaum muslimin secara kontinu atau istiqomah, berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Para sufi dalam menerjemahkan ketiga aspek ini secara konstekstual menjadi sebuah disiplin keilmuan dalam Islam, yaitu ilmu tasawuf. Kolerasi antara syariat dan hakikat bagaikan anak tangga yang satu sama lain saling berhubungan. Tidak akan pernah ada hakikat tanpa jalan makrifat. Makrifat tidak pernah ada tanpa melalui latihan atau thariqat. Thariqat tidak pernah jalan tanpa adanya syariat, dan syariat sendiri muncul karena adanya tauhid.